Malam di desa Kalong. Siang itu matahari menggantung rendah di atas langit yang berkabut. Mobil tua yang membawa Raka, Nina, dan ibu melaju perlahan melewati jalan berbatu menuju desa Kalong. Desa Kalong ini sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung dan dikelilingi hutan tua. Raka duduk dengan gelisah di bangku depan bersama ibu. Ia merasa ada sesuatu yang menatap dari balik pepohonan, walau ia tak melihat apapun. Nina adiknya tampak tenang, tenggelam dalam buku tebal tentang legenda Jawa. Jalanan berliku dan hawa dingin mulai merayap sebelum matahari benar-benar tenggelam. Saat mobil melewati gapura tua yang retak, seekor burung gagak tiba-tiba terbang melintas, meninggalkan suara serak yang menggetarkan udara. Desa Kalong menyambut mereka dengan kesunyian yang tidak biasa. Malam pertama di rumah peninggalan nenek, mereka berjalan dengan tenang, setidaknya sehingga menjelang tengah malam. Angin kencang tiba-tiba tertiup tanpa sebab. Tirai jendela melambai meskipun semua jendela tertutup. Lalu dari kejauhan, suara roda kereta tua mulai terdengar, gemeretak kayu dan derap kuda. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang bersuara. Tapi udara menjadi berat, seolah malam sedang menahan napas. Raka terbangun lebih dahulu. Ia mengintip dari celah tirai dan melihat bayangan gelap melintas cepat di ujung jalan tanah. Sekilas terlihat kereta kuda hitam dengan penumpang berjubah kelam. Tidak ada yang mengemudi, tidak ada wajah. Keesokan harinya, semua berjalan seperti biasa. Namun satu rumah di ujung desa kosong. Pemiliknya, sepasang suami istri tua, hilang tanpa jejak. Dan tak ada yang tampak heran. Desa Kalong memang menyimpan banyak rahasia tua yang tidak pernah benar-benar dilupakan, hanya disembunyikan. Dulu, setiap malam Jumat Kliwon, penduduk desa menutup jendela dan menggantung bawang putih di pintu mereka. Mereka percaya bahwa lampor atau kereta bayangan yang datang dari dunia lain itu akan menjemput jiwa-jiwa yang tersesat atau yang dianggap mengganggu keseimbangan antara terang dan gelap. Lampor tidak berbicara, ia tidak meminta, ia hanya datang. Dan bila seseorang mendengar suara roda kayunya dan menatap langsung ke dalam kereta itu, maka jiwanya akan dibawa. Tubuhnya hilang dengan hanya jejak lumpur dan bau belerang yang tersisa. Kini Raka dan Nina telah mendengar kereta itu. Mereka melihat bayangannya, maka pintu antara dunia dan arwah kembali terbuka. Raka menemukan simbol aneh yang tergambar di belakang rumah. Lingkaran hitam dengan sayap terbentang. Nina mengenalinya dari buku legenda, simbol kuno pemanggil gerbang bayangan. Di makam tua di atas bukit ada seorang lelaki tua duduk mengamati kabut yang tak pernah hilang. Ia tahu anak-anak itu telah terpanggil oleh takdir. Ia tahu gerbang akan terbuka jika tidak segera ditutup. Di bawah tanah pemakaman itulah tempat pertama lampor muncul puluhan tahun silam. Disitulah gerbang berada. Dan hanya mantra kuno yang tertulis di dalam daun lontar yang telah robek-robek, lampor bisa disegel kembali, setidaknya untuk sementara. Malam Jumat Kliwon datang, langit tak berbintang, dan hutan di sekitar desa seolah bernapas dalam kesunyian. Di puncak bukit makam, Raka dan Nina berdiri dengan tangan gemetar, menggenggam daun lontar yang ditulis ulang dari ingatan Nina. Di tangan Raka, sebatang obor menyala redup, melawan angin yang terus mencoba mematikannya.
Dan saat lonceng berdentang 12 kali, kabut hitam turun seperti air. Suara roda dan derap kuda terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih keras. Pohon-pohon melengkung ke tanah, dan tanah makam mulai retak. Lampor datang, kereta hitam melayang tanpa menyentuh tanah. Bayangan dengan sayap seperti kelelawar mengepak di sekitarnya. Mata merah menyala di kegelapan mengamati kedua anak itu. Saat Raka membaca mantra dengan suara bergetar, tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Nina berlutut menggambar simbol perlindungan dengan kapur putih yang mereka temukan di rumah kakek tua di desa. Satu demi satu bayangan Lampor menyerang, tapi tidak bisa menembus simbol. Kereta itu melayang tinggi, mengeluarkan raungan yang menusuk telinga. Lalu cahaya menyilaukan meledak dari tanah. Menyapu bayangan itu, kereta terbelah menjadi kabut dan hilang. Udara kembali tenang. Kemudian saat pagi itu, penduduk yang hilang kembali muncul, bingung, seolah baru bangun dari tidur panjang. Tidak ada yang ingat apa yang terjadi, tidak ada yang percaya cerita Raka dan Nina. Namun desa kembali tenang, tidak ada suara roda, tidak ada kabut hitam, dan tidak ada jejak lumpur. Raka dan Nina pun tahu mereka telah menutup gerbang untuk sekarang. Tapi jauh di dalam hutan, di lubang yang tertutup akar dan batu, simbol hitam dengan sayap mulai menyala samar, dan angin kembali membawa suara roda dari kejauhan. Lampor tak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu malam berikutnya.